إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قدر رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قدر يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قدر يا رسول الله اللهم صل على محمد وسلم على سيدنا محمد Wa
Itulah tadi istighosah bersama. Semoga dengan istighosah bersama yang ini, apa yang dihajatkan sahabat-sahabat semuanya dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, beranjak ke acara berikutnya, yakni ngaji bersama. Tapi sebelumnya marilah kita membaca sholawat nahdiyah bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salatan turahibu wa tunashidu wa tuhammidu biha jihadina wa ibadi dinil Islam wa tuhammidu biha jihadina wa ibadi dinil Islam wa ibadi sa'iri ala tariqati jamiyati nahwatil ulama wa ilhari sa'iri ala tariqati jamiyati nahwatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Allah, sabit wansur ahla jamiyah, jamiyah nahwatil ulama, lillahi kalimatillah, jamiyah nahwatil ulama, lillahi kalimatillah. Baik, berikutnya yakni ngaji bersama, yang mana pada hari ini kami aturkan kepada yang terhormat Agus Fahmi Aziz. Kepadanya kami aturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa ke depan Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masjid Musola Nurul Hidayah dan juga segenap sahabat-sahabat Ansor yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama dalam rangka acara istilah itu yang mana sebenarnya barusan masih ada kendala sedikit yang mana sebenarnya tidak bisa kita prediksikan, yakni hujan. Jadi mungkin para anggota ini juga sebagian telah hadir dan mungkin masih di sebagian rumahnya masih hujan. Langsung saja untuk malam hari ini kita akan membahas hadis tentang husnul khuluq atau budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, akhlak sebulus, otabe adab, otabe tata krama, kaki apa, sepaling bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dulu khiyaruhum ahasinuhum akhlaqan, khiyaruhum ahasinuhum akhlaqan. Sedangkan ada ekor yang kita itu paling baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Nabi mulai berita-berita yang beredar atau informasi-informasi yang beredar, baik itu melalui sosial media atau melalui TV atau lisan ke lisan, untuk melalui zaman semakin banyak yang mengeluhkan bahwasanya generasi MKS itu menjadi generasi muda salah, generasi sepuh dan kadang ada sebagian orang-orang tua itu mungkin salah dalam bertingkah atau salah dalam beradab. Karena dari Rasulullah kita itu hidup di zaman yang berbeda. Sayyidina Ali juga pernah dulu alimu auladahu fa innahu khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Sedangkan artinya dengan Sayyidina Ali kata bagi para orang tua ngiring didik generasi-generasi kita atau putra putri kita dengan akhlak yang berbeda yang dulu pernah dididikan oleh orang tua kita kepada semisal Nabi ajunan sangat mungkin didik pendidikan akhlaknya kan seni militer, tak ngaji lagu dari cowok, tak sekolah mungkin besar kan sekolah, kalau ngaji dia hobi. Jadi saran saya ini hal itu jangan diturunkan kepada anak kita, tapi kita harus berinovasi menyesuaikan tuntunan atau tuntutan zaman waktu hidupnya generasi semua. Melalui semakin akhirnya dituntut untuk mendidik akhlak yang sama, akhirnya tidak bisa karena semakin kan perkembangan zaman atau beda HP. Saya memang informasi sangat cepat mengambil dari HP. Tapi ada larinya, ada satu pakem atau satu rambu yang harus kita pegang. Kenapa? Berangkat dari hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, khiyaruhum
dengan sedikit intikan itu orang sekali bagus akhlak kan itu beda dua. Menabi tidak bisa menyimpulkan sekarang akhlak sesuai tuntunan agama. Nomor dua, akhlak sesuai tuntunan masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat menuntut atau menganggap hal tersebut bagus atau tidak. Tapi perlu dipertimbangkan juga benar mana pinter maupun agama. Terkadang sekarang ada istiadat atau ada kebiasaan sekarang menabi jaipon masyarakat sekitar harus dilakukan. Tapi menabi negeri kita tak ini atau tidak diperkenankan. Jangkola contoh kecilnya orang yang berkenan menabi negeri sekitar kita, menabi ampun kejian terlaksa, kan itu belum akad ampun agunjingan. Itu kebiasaan. Secara akhlak masyarakat utara kejadian berkenan. Tapi menabi jaipun agama tak ingin karena dulu halal. Hasil bagaimana? Seharusnya kan itu untuk membuat hukum agama, meskipun nanti jaipun masyarakat doa melakukan mata akal belasan tak ingin, tetap tak ingin. Karena akhlak itu seperti yang harus diutamakan. Ini akhlak sebagus menurut agama. Dan banyak mungkin contoh-contoh yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi jaipun agama tak boleh dilakukan, tapi di tengah masyarakat kita kan perlu dilakukan. Kemudian kita kan itu jelas lagi dengan Imam Nawawi, inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqakum. Artinya di antara orang terpilih yang ada di antara kita ialah orang yang akhlaknya paling bagus. Akhlak kan itu istilah apa? Kalau kita ditanyakan akhlak itu apa sebenarnya? Akhlak kan itu sebuah kemampuan, nanti bisa diartikan sekarang sebuah kemampuan atau kebiasaan yang bisa kita kerjakan kapanpun kita mau. Contohnya, sebenarnya akhlak itu pekerjaan yang seharusnya tidak perlu berpikir panjang, tak perlu elekir. Contohnya, Nabi berdoa kita sebagai model harus bagaimana sikapnya, kan itu otomatis sebenarnya. Contoh kecilnya menabi kita samakan menabi terlihat itu kan itu akhlak jemaah sekarang. Di menabi beliau yang sepuh seharusnya hormat sekarang. Kan itu akhlak. Tapi menurut Imam Al-Hasan Al-Basri, seedukasi akhlak sebagus itu kata kenapa? Yang kita itu badrul ma'ruf wa kaful ada wa talaqatul wajhi. Nah, Pak mulai ada penjelasan akhlak sebagus itu seperti apa sebenarnya. Yang kita itu kita harus berbuat baik. Baik itu normatif maksudnya menurut lingkungan kita baik seperti apa. Menabi tempat lingkungan secara bagus, saya ucap baik karena mungkin beda tetap masuk di dalam pengertian akhlak sebagus itu tak masuk. Kemudian wakaf ada itu akhlak sebagus. Kenapa? Menahan diri supaya tak nyakitin orang lain. Karena itu termasuk akhlak sebagus. Bertolak wajhi, muka yang berseri. Maksudnya berseri kan itu kadang individu orang harusnya setiap hari
Semisal ada orang wafat, kita mukanya menyesuaikan. Nabi beda orang senang, kita harus juga ikut senang. Terutama terhadap sesama Islamnya. Al-Muslim, akhul Muslim juga Rasulullah. Orang Islam itu bersaudara semuanya. Yang kijat sampai setong terhadap orang senang, pas agak susah. Orang kasih dalam kok di kesedina. Jadi kalau aku nggak alhamdulillah kamu taklah semakin. Tidak itu termasuk akhlak yang bagus sekali. Mana video ulama lain, seasman kodiyah, kata itu jadi perjelas. Penataan saya termasuk akhlak yang bagus. Wahwa mukhalatun nas bil jamil wal mishal wa tawaddu lahu wal ishfaqu alaihim wa ihtimaluhum wa nahyu anhum was-sabru alaihim fil makari wa tarkul kibri wal istitala alaihim wa mujanabatul khilaf wal ghadab wal mu'akhadah. Dengan qadiyah seasmana akhlak bagus kabeh yang kira itu Nabi akol sama oleh kita harus bersikap atau berperilaku dengan baik, ramah yang kita kira tangan ngomong ke orang, karena termasuk akhlak bagus. Wantawa itulah adik sifat misal ini ada misal itu coba saya tolong, tapi itu misal tolong. Minyak pun belum lagi bisa dipakai tolong. Bisa adalah kereta kias. Wal ishfaq alaihi. Ishfaq itu sami islam dengan tawadhu, berbelas kasihan. Kemudian wal ilmu anhu, itu sabar. Ngadepin orang yang berada di sekitar kita itu sabar. Banyak kata contohnya yang harus bersabar. Kadang aja-ajanya kita harus bersabar sebagai orang yang mengerti. Apa nama pemahaman? Karena sekali Tuhan. Di dalam kitab Kak itu bagi akhlak Kak bertak pada bisa dihati, pada bisa dididik. Kenapa jangan pembawakan dari lahir langsung punya akhlak bagus? Kenapa ada pelatihannya pas mau bisa nanti akhlak yang bagus? Kak itu menurut kita Kak itu akhlak Kak itu bisa dilatih. Artinya salah ajarnya seawal tak sabar, Kak itu bisa dilatih Kak bersabar. Yang kita kan ada panas ngadepin orang yang saya akhir mengadil semua, tapi bersabar. Tapi dia punya segi nama, kayak kita dengan kita belajar itu lagi. Saya nama pernah ada usahaan untuk pernah dia terjadi ini. Berarti dia memiliki orang, dan kamu itu dalam keadaan benar. Kamu tidak kenal, kamu bodoh. Saya itu juga punya segini. Jadi kita nanti dikirim atau diminta orang, tapi kita dalam keadaan benar. Silahkan dilakukan. Karena itu juga punya segini. Kalau kita malah diam, malah kita akan dijajah sebagai orang Islam. Maka Nabi ajarkan posisinya menarik, kira-kira Nabi dalam keadaan salah harus mengakui, oh iya saya salah sekarang. Karena itu prinsipnya Sayyidina Abu Bakar beda lagi. Nabi Sayyidina Abu Bakar itu orangnya bisa dikatakan daya-daya. Engki kira tenang, engki lemas tenang. Itu Sayyidina Abu Bakar. Tapi Nabi Sayyidina Umar sebagaimana yang kita kenal, beliau sebelum
sebelum masuk Islam jatuh alkohol. Hatta Rasulullah ketika awal-awal berdakwah kan apa ibaratnya kalau orang Sayyidina Umar, mana kata yang selalu menyebarkan kebohongan akan saya bunuh dia kalau masih tetap berdakwah. Dan beliau Sayyidina sebelum beliau masuk Islam memang beliau memiliki watak keras, tapi ketika masuk Islam watak kerasnya itu dilatih biar sesuai dengan aturannya Allah. Tapi sekeras-kerasnya Sayyidina Umar menanti itu kan yang sangat rajin pernah salah satu sahabat kaki ingin mengadu lapor pengarang lapor ke Sayyidina Umar oleh apa iki dulu sama dia tak nemu bener orang sampai dari belakang beliau, dari belakang dari Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar itu banyak juga terang aja. Betul apa Sayyidina Umar? Akhirnya sahabat saya awalnya ingin mengadu, kan itu coba orang sepadan apa namanya orang nomor satu sekarang kan kalau kali saja semua presiden Islam Sayyidina Umar, coba presiden ini begini boleh kok dibahas dengan tapi setelah beberapa waktu kemudian sahabat bila si anak orang kenapa katanya dia jadi bilang ya Amirul Mukminin Pak Presiden yang semua benar dia tadi bahasa mungkin panjangnya mau dikirim begini makan. Padahal panjenengan itu ampun orang. Kenapa katakan? Jawabannya Sayyidina Umar itu masuk akal. Bahasa kita masuk akal. Kok tak alarm? Kok tak membalas dengan kemarahan orang yang selalu menyediakan makanan untukku, orang yang selalu mencucikan pakaian untukku, mendidik anakku, merawat anakku. Jadi saya tidak pernah tahu karena enak dan jasa orang ini kan raja. Itu hanya selingan yang biasa. Karena dia menyinggung sikapnya Sayyidina Umar yang beliau sangat berani. Sampai Nabi dengan kitab kan atau dijelaskan saya takut kepada Sayyidina Umar. Hatta kita kalau menulis nama Umarul Faruq di pintu atau di jendela kan itu di antara salah satu fadilah contoh kan itu tak ada yang masalah jin padahal apa hikmah harus yang tak ada yang sekali Umar al-Faruq melanjutkan tentang akhlak yang baik tadi
hilang ingatan. Begitu pun lestari, ternyata setelah saya bilang, oh iya saya kok tangan itu juga tempat akhir kan tak tahu semuanya. Akhirnya biasa menanti pas oleh agensi ya, agensi diberi pada akhirnya. Saya minta sekolah lah kan, agensi untuk meminta maaf. Bahkan ada guna beberapa ulama menami kita itu sedang apa? Menami tempat lanjut aja, menami tempat lanjut. Ini kita harus berubah. Bisa apa artinya Kak Dinto menyampaikan permasalahan akhlak kita. Istilah artinya juga Kak Dinto orang yang kena khitab atau orang yang juga masuk kepada perintahnya Rasulullah khiyarukum ahasinu akhlak. Orang Kak Dinto istilah hadirin mana diambil dari kesimpulan hadis Kak Dinto yang bagus, akhlak bagus, menabi akhlak bagus. Orangnya menabi apa itu? Belum pental, otak bahagia. Tapi tadi akhlak, aku tak kira menabi, tak kira itu salah mereka. Sampai menabi istilah pesantren beda istilah al-adab fauqaliyah. Akhlak dulu baru nanti berbeda. Topeng keren, tapi menambah anak-anak kurang ajar, guru tak akan senang. Sami, artinya sarang kajunan pada orang luar pintar, tapi akhlak tak bagus, tak akan berikan. Menyinggung akhlak bagus juga beberapa hal yang bagus bahkan itu menyampaikan bahwasanya peneliti terkait akhlak itu hatta Rasulullah atau hatta para nabi itu terkena kenapa istilahnya hukum sosial. Hukum sosial itu kenapa? Pada ideologi itu tapi nabi yang masyarakat tak bagus, tak ada bagus. Rasulullah sekali para nabi juga sekali. Para nabi itu kan sombong dari nabi sombong, nabi congkak sombong, nabi capakan sombong. Mulai dari nabi Adam hatta sampai Nabi Muhammad kan nabi sombong, nabi capakan sombong. Selain beliau dijaga oleh Allah, juga Allah itu menyampaikan di dalam Al-Quran, tapi tidak memperbaiki ayat. Sehingga Nabi bisa kita sebutkan bahwasanya Allah itu juga memberikan peringatan kepada para nabi. Kok seandainya mereka itu melakukan hal-hal yang secara sosial tidak baik, maka dia akan disanksi secara sosial. Contoh kecilnya, menabi beda di antara masyarakat kita, kan itu berbuat jelek. Contohnya beda malen, kita ke polisi, ternyata malen kan itu semisal tentang tidak dasar ajunan. Ini berarti dasar ajunan tak kira ngomong, tapi apa adik penilaian juga. Sami, sekarang itu juga semua orang yang ada di dunia itu juga akan terkena sanksi sosial. Jadi terkait dengan akhlak yang tadi itu bagaimana untuk menggabungkan ini gak enak, nanti misalnya untuk aja gak aku harus menjaga diri supaya diri kita itu tetap berada di jalur akhlak yang baik. Ahasinuhu akhlakon. Intinya kan itu ini. Sampai Rasulullah kan itu menandai terkait akhlak
maka ditambah diperbaiki lagi. Kan itu kaderina aja bila Rasulullah ke akhlak-akhlak bagus. Sampai Rasulullah kan itu ngakungin gelar Al-Amin sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Apa karena akhlak terpujinya beliau. Akhlak kenapa dapat dipercaya. Pas saya rasa saya ngomong ke Rasulullah tak kira aja protokol. Nah, ayat Nabi sang artinya hadirin, hadirin cara ngerti betul sepeda aja. Cek penumpang apa yang saya tahu ini. Nabi Rasulullah dan Nabi Rasulullah izin tak kira penumpang. Hatta orang Yahudi diminta itu pernah menggerdi baju perang dari Rasulullah. Kadang apa? Orang Yahudi itu mulai diminta diinjak lama bekal beda Nabi seasal Nabi Muhammad mengenai daerah Arab. Tapi ini jadi orang Yahudi karena orang Yahudi itu gengsinya besar, ingin tetap jalur Nabi itu berada di kaum Yahudi. Akhirnya secara terang-terangan tidak mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Untuk gengsi. Tapi karena bagus akhlak Rasulullah, beliau tetap melakukan muamalah atau transaksi dengan Rasulullah. Itu salah satu kehebatan akhlaknya Rasulullah. Tapi kesimpulannya sebagaimana barusan Tina menyimpulkan kembali, nilai akti masyarakat dan itu sama-sama menjaga akhlak. Karena bagaimanapun akhlak itu tetap menjadi emas, tetap menjadi hal-hal yang sangat dibutuhkan di kehidupan kita pada waktu bermasyarakat. Semoga akti masyarakat dan itu termasuk orang-orang sehebat bagus akhlak sama Allah SWT. Sekarang itu dimakmur dari aktilah kurang lebihnya mohon pengawalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Nausbar Gus Fahmi. Semoga apa yang beliau wakili dulu dan ilmu semanfaat sebisa yang pun tidak salah pengajuran seterusnya setiap hari. Dan nonton acara malam semakin geleng atau aran salam sekali doa dari itu abdina ngaturaki dan semuanya Ustaz Sariman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Muhammad sallallahu alaihi
وشفاء وسقهم برحمتك يا ارحم وادعنا الجنه مع الابرار يا عزيز اللهم اجعل اولاده من اهل العلم والخير ولا تجعل اولاده من اهل الدار ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا الا للذين امنوا انك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحانك ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بحرمه الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت